Halo semuanya, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Bang Poel. Kita akan menganalisa terkait IHSG, di mana kita melihat penurunan harga yang terjadi selama hampir 4 bulan ya, di mana dia terjun dari angka tertinggi yaitu di sekitaran 9.040-an ya. Dari all time high-nya dia terjun sampai hari ini ya, dia di angka 6.318 ya. Kalau kita melihat penurunan ini disebabkan oleh apa? Sebenarnya kalau kita melihat dari struktur marketnya ya, coba kita lihat dari struktur market. Kita mulai dari monthly ya, supaya kita bisa melihat ya di monthly ini ya. Oke, kalau kita melihat dari monthly ya, di sini kelihatan sekali ya bahwa ini sebenarnya masuk di dalam pola. Kalau di elite wave ya, kita bisa menghitung bahwa ini ya, ini adalah wave 1 ya, kita melihat ya, wave 1 tuh biasanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, wave 1. Lalu di sini wave 2 koreksi, lalu wave 3 kalau kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, dan ini wave 4 penurunan. Wave 4 nya dia ini masuk di area wave 1, tetapi dia tidak break dari startnya ini wave 1 ya. Dan kalau melihat ini berarti ini adalah wave 5. Oke, kalau ini merupakan wave 5, maka sebenarnya ini adalah wajar ya terjadi koreksi, ABC correction ya, biasanya ABC ya, terjadi ABC correction sebelum dia nanti akan kembali naik ya. Ini di monthly. Maka menurut teori ya, dikatakan bahwa market discount everything, maka penurunan ini sebenarnya secara teknikal ada penurunan yang wajar karena dia sudah mencapai wave kelima. Dan kalau kita melihat dari prinsip investasi ya, ini adalah take profit ya. Jadi ini merupakan take profit. Coba kita cek dari weekly ya. Di weekly ya, kita bisa melihat ya, di sini dia sudah membentuk ya koreksi. Kalau kita melihat ini pola bearish ya, 1, 2, 3, 4, dan ini merupakan wave kelima. Dan harapan kita ini wave terakhir. Cuman kita belum bisa melihat ya wave kelima ini sejauh mana. Maka kita akan coba mengukur dari Fibonacci. Kita coba dari Fibonacci, kita tarik ya. Ini base-nya dia di break oleh candle ini. Kita tarik ke titik tertingginya. Maka di sini kita melihat ya, TP1 sudah tercapai, TP2 sudah tercapai, dan dia menuju ke TP3, yaitu di sekitar 6.122. Dan di sini ada order block ya, dimana ini merupakan ya terjadinya reversal ya, dari dia bearish reversal dan sampai dia naik. Jadi ada kemungkinan di sini adalah zona demand, di mana akan mencapai TP3 dan ada kemungkinan dia akan koreksi. Tetapi kita juga harus memahami bisa jadi ini terjadi likuidasi, artinya dia akan turun melebihi daripada zona ini, melebihi daripada demand atau order block yang ada di sini. Apabila itu terjadi, TP3 ini di break, maka dia menuju ke 5.600
Ini garis biru yang saya tandai ini 5.600 adalah TP maksimal. Apakah bisa menuju ke sana? Maka kita akan cek ya bahwa secara fundamental penurunan ini diakibatkan oleh MSCI ya, di mana dia mengindikasi free float yang ada merupakan ya free float yang tidak transparan, dan sebenarnya itu sudah kebaca ya melalui teknikal ya, dimana secara teknikal ini adalah take profit ya sebenarnya. Maka asing mengambil keuntungan daripada indeks kita. Dan bagaimana kita bisa melihat proporsi asing yang ada di indeks kita? Kita bisa cek itu di A2 ya. Jadi A2 ini adalah dari MSCI ya, iShare MSCI, di mana ini merupakan proporsi asing yang masuk ke indeks kita. Dan sebenarnya kita sudah bisa melihat ya dari sini bahwa terjadi penurunan. Dari weekly terlihat sekali. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, ini 2024 mulai dari September sampai pada Desember. Padahal di sini kita mengalami all time high ya, mencapai harga 9.000. Tetapi secara proporsi asing di itu dia mengalami penurunan. Maka ini yang disebut divergen. Divergen artinya bahwa saham atau indeks kita mengalami kenaikan, tetapi asing atau iShare MSCI melalui itu ini mengalami penurunan. Dan terbukti ya, setelah dia sampai ke 9.000 all time high, tepatnya di bulan antara Desember dan Januari ini ya, setelah itu dia mengalami penurunan ya. Dan kalau kita melihat penurunan ini ya, sebenarnya harga hari ini dia ada di 13.46. Kalau kita cek ya, ini berada di support kalau secara timeline itu di tahun berapa, supaya kita juga bisa ada gambaran ya bahwa penurunan ini dia berada di support di mana secara timelinenya. Coba kita cek 13.46. Oke, ketemu 13.46. Di sini kita melihat dia ada di bulan Maret 2020. Bulan Maret 2020. Maka ada kemungkinan ya, ini kalau kita melihat dari EDO ini, ada kemungkinan bahwa IHSG akan mencapai harga yang sama dengan Maret 2020. Tetapi yang tidak langsung lah, artinya dia harus menembus beberapa zona support yang ada. Maka kita akan cek ya IHSG kita di Maret 2020 dia berada di harga berapa. Ya, coba kita cek. Maret 2020. Maret 2020. Wow. Ini bulan Maret 2020 dia berada di sekitaran 4.500 sampai 4.000 ya. Maka kita bisa sebut ini ya, kita bisa sebut ini merupakan zona demand ya. Ini merupakan zona demand antara 4.600 sampai ke 3.900. Nah, ini zona demand.
Maka kalau kita melihat di sini ya, apakah nantinya bahwa wave kelima ini di weekly ini sudah merupakan titik akhir, atau dia akan membentuk di monthly tadi ya. Coba kita melihat monthly ya. Ataukah dia akan membentuk correction wave. Dan kita tahu correction wave itu adalah ABC correction ya, artinya dia bisa turun sampai ke titik ya, bisa jadi ke zona ini ya, antara 6100 sampai 5600 ini. Dia turun seperti ini, kita sebut ABC correction ya, kita gambar aja biar lebih mudah ya. Oke, kita gambar aja E, lalu dia bisa membentuk B, dan terakhir dia bisa membentuk C. Apakah C-nya menuju ini? Ya. Lalu kemudian baru dia membentuk tren ya, tren baru. Jadi apakah dia membentuk ABC correction seperti ini ya? E, B, C, lalu dia mulai tren baru. Ataukah ya, opsi berikutnya bahwa dia sudah mengalami penurunan lalu dia akan kembali naik ya. Kembali naik. Oke. Jadi ini beberapa opsi ya. Apakah dia koreksi sampai ke titik demand ini, lalu dia akan kembali naik, ataukah dia ya hanya pullback, lalu dia turun sesuai dengan edu kita tadi bahwa dia akan turun ke harga di Maret 2020 di sekitar 3.900 sampai 4.600. Apabila ini terjadi, maka dia menuju zona demand yang ada di bawah ini, atau kita bisa sebut bahwa ini adalah support yang kuat. Karena dari titik support ini dia ya terjadi kenaikan yang begitu tinggi. Oke, sementara itu God bless.